Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, surat Timotius sering disebut sebagai surat-surat penggembalaan, karena isinya menyangkut tanggung jawab mereka yang menjadi pemimpin jemaat Kristen perdana. Meskipun ditujukan kepada Timotius secara pribadi, sesungguhnya surat 1 Timotius ini merupakan buku panduan bagi para pemimpin jemaat Kristen perdana karena memuat begitu banyak ketentuan dan petunjuk yang berguna untuk mengelola jemaat-jemaat yang baru berkembang. 1 Timotius mungkin ditulis menjelang akhir dari hidup Paulus. Menurut pendapat lain, surat ini ditulis atas nama Paulus oleh seorang pengikutnya beberapa waktu setelah kematian Paulus. Saudara, struktur jemaat Kristen dan ajaran-ajaran sesat yang disebut dalam surat ini menunjukkan bahwa 1 Timotius ini mungkin saja ditulis 1 atau 2 generasi setelah kematian Paulus. Menyusun suatu karya tulis dengan memakai nama seorang yang terkenal bukan hal yang aneh pada masa itu. Para pengikut atau murid melakukan hal itu untuk menghormati orang yang mereka kagumi. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan sebuah nasihat untuk memperlakukan saudara seiman, terutama dalam hal komunikasi. Penulis menasihatkan untuk memperhatikan cara menegur, apakah itu orang tua, apakah terhadap orang muda, perempuan yang lebih senior, yang lebih tua, dan sebagainya. Intinya saudara adalah bahwa orang Kristen harus memperhatikan cara menegur atau mengkomunikasikan suatu maksud terhadap yang lain dengan baik. Sebuah cara penyampaian tertentu itu dapat menentukan bagaimana relasi satu dengan lainnya. Komunikasi dan cara penyampaian yang baik akan merawat hubungan menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, cara yang salah itu berpotensi untuk merusak hubungan. Itu sebabnya komunikasi yang baik menjadi sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Itu merupakan salah satu cara kita mengasihi saudara kita. Dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Orang percaya dituntut untuk saling memelihara satu dengan lainnya. Tidak ada gunanya jika seorang mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi ia melalaikan tugasnya dalam memelihara hubungan dengan yang lain. Dikatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang murtad, bahkan lebih buruk dari orang yang tidak beriman, yang tidak mengenal Tuhan. Sahabat, dalam sebuah kisah, seorang yang bernama Virginia Satir, seorang terapis keluarga, menceritakan tentang sepasang suami istri yang datang kepadanya karena perkawinan mereka yang telah berusia 20 tahun. Mereka membutuhkan bantuan. Setelah beberapa kali pertemuan, dia meminta mereka masing-masing untuk mengatakan secara terbuka apa yang tidak mereka senang dari pasangannya. Dengan penuh emosi, suami itu berkata kepada istrinya dengan keras, "Saya harap kamu tidak lagi menyajikan bayam yang memuakkan itu." Setelah pulih dari rasa terkejutnya, istrinya menjawab, "Saya juga sebenarnya tidak suka bayam, tapi saya sangka kamu menyukainya." Sahabatku, ketika kita menyandang predikat seorang Kristen, itu berarti kita terus berupaya memelihara hubungan dengan saudara seiman. Jangan sampai perkataan dan sikap kita itu menjadi batu sandungan.
bukannya menuntun kepada pertumbuhan iman, tetapi malah menimbulkan kepahitan dalam hati. Kita diingatkan hari ini untuk saling menjaga, saling memelihara, saling membangun satu dengan lainnya. Kiranya Roh Kudus menerangi dan memampukan kita di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa membangun relasi yang baik melalui cara berkomunikasi yang baik ketika kami hendak menyampaikan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kami. Kami harus menyampaikannya dengan bijaksana, dengan cara yang bisa masuk dan diterima oleh orang-orang di sekitar kami. Berikan kami kemampuan, hikmat bijaksana untuk melakukan panggilan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.